Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai Habib Utsman bin Yahya. Dan kita sudah kenal, sudah tahu bahkan berkali-kali bagaimana rekam jejak dari Habib Utsman bin Yahya yang menjadi seorang mufti Batavia, mufti Belanda, karena diangkat oleh Belanda, dan juga digaji oleh Belanda dalam satu bulannya itu 100 gulden, atau kalau dirupiahkan sekarang itu ya 200 juta lah per bulannya. Masalah, karena satu gulden itu setara dengan 2 gram emas gitu ya. Masalah. Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya dalam membantu kolonial Belanda itu sangat luar biasa melalui tulisan-tulisannya. Bahkan untuk Geger Cilegon 1888 itu pun juga sudah kita ketahui semua berapa banyak korban yang menjadi korban saat itu dari kalangan masyarakat pribumi yang melawan kepada Belanda. Itu diberi fatwa oleh Habib Utsman bin Yahya sebagai sebuah gerakan yang pemberontakan yang tidak dibenarkan oleh agama karena tidak memenuhi syarat, dan juga dari sisi amaliyahnya karena latar belakang dari para pejuang-pejuang dari Cilegon itu atau Banten ya, masyarakat Banten itu backgroundnya itu adalah dari para pengamal tarekat, dan itu disebut oleh Habib Utsman sebagai orang-orang yang gurur, orang-orang yang mendapatkan tipu daya dari setan ya, masalah. Dan masih banyak lagi lah mengenai fakta-fakta yang terjadi di saat itu, dan sudah kita ulas banyak dari fakta-fakta itu. Namun yang menarik kali ini untuk kita kaji, untuk kita bahas adalah bagaimana pandangan dari Habib Ali Al-Habsyi, di mana beliau ini adalah penyusun ya Maulid Simtud Duror atau yang dikenal dengan Maulid Al-Habsyi. Bagaimana beliau memandang kepada Habib Utsman bin Yahya, apakah apa yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya itu didukung oleh Habib Ali Al-Habsyi atau tidak. Nah, maka di sini saya akan membacakan ya kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fi Majmu' Kalam Habib Ali Al-Habsyi. Ceritanya, wa ata ilaihi radhiyallahu anhu as-sayyid Aqil Umar bin Aqil wa Sayyid Ali bin Utsman Al bin Yahya. Jadi pada suatu hari Habib Umar bin Aqil bin Yahya dan Habib Alwi bin Utsman bin Yahya. Jadi yang datang, yang sowan kepada Habib Ali Al-Habsyi itu adalah anaknya Habib Utsman ya, yang namanya Alwi. Kemudian fasa'alahum anil masilah, di mana Habib Ali Al-Habsyi itu bertanya kepada mereka tentang masileh. Semakal miskin Abdul Qadir bin Ahmad. Kasihan Abdul Qadir bin Ahmad, ini siapa saya kurang tahu itu. Qala yaqul khu tahir ra'allah zaman qad marra fi safhil masileh. Saudara Tahir itu ya, Allah Ta'ala itu telah menjaga waktunya, dan di ujung di puncak masileh itu sudah dilewati olehnya. Itu kisah ya, cerita. Kemudian summa sa'alahum an Sayyid Utsman bin Abdullah. Nah, kemudian Habib Ali Al-Habsyi itu menanyakan tentang Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Itu bagaimana? Wa qala ya khair Sayyid. Nah, kemudian Habib Ali itu pun juga mengatakan, oh, Habib Utsman itu sebaik-baiknya Habib. Habib Utsman itu adalah sebaik-baiknya Habib. Kemudian apa alasannya? Habib Utsman itu dikatakan sebagai sebaik-baiknya Habib yang telah berjuang kepada Belanda ya, dan telah membendung
perjuangan masyarakat yang merasa terjajah, masyarakat yang terjajah oleh Belanda. Apa alasannya? Habib Ali Al-Habsyi itu memuji kepada Habib Utsman bin Yahya. Karena apa? Takfihi syahadat Abdullah bin Husain bin Tahir biqaulihi. Ya karena sudah ada kesaksian dari seorang Habib, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang menyampaikan atau memberikan syair atau satu pujian ya kepada Habib Utsman bin Yahya dengan berkatanya, miskin Utsman, lo haluh walin nasi hal. Oh, kasihan si Utsman itu. Dia memiliki kondisi dan orang-orang itu memiliki kondisi yang lain. Kondisi yang bagaimana? Halatuh zenah wa halun nas fiha maqal. Di mana kondisinya Utsman bin Yahya itu bagus, zenah. Bagus, luar biasa. Sementara kondisi dari orang-orang itu, ya, nggak ada apa-apanya lah. Kalau bahasa kita begitu ya. Subhanallah. Jadi apa yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya di sini, di Nusantara, di Indonesia saat itu. Saat itu belum Indonesia, di Nusantara. Itu sangat bagus dan didukung itu. Didukung oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, satu. Kemudian didukung oleh Habib Ali Al-Habsyi. Subhanallah ya. Padahal sepak terjangnya sudah kita ketahui semuanya. Oke, kita lanjutlah. Syahidalahu anna halatahu zainah. Di mana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu mengatakan. Jadi siapa sih Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu? Jadi Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itulah yang mengarang kitab Sulamut Taufik. Ya, kalau barangkali teman-teman ada yang belum tahu begitu ya. Syahidalahu, bahwasanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang menyusun kitab Sulamut Taufik itu memberikan kesaksian bahwa kondisinya Habib Utsman bin Yahya itu sangat bagus, zena, luar biasa begitu. Wasayyid Utsman hadza nuskhatun fi siyari ahlihi. Dan Habib Utsman bin Yahya ini merupakan satu naskah, ya, merupakan satu naskah. Artinya Habib Utsman itu adalah naskah dari perjalanan keluarganya. Nah, artinya kalau ingin melihat perjalanan atau sejarah dari keluarganya, maka lihatlah Habib Utsman bin Yahya, begitu. Karena Habib Utsman bin Yahya itu adalah naskah dari sejarah-sejarah keluarganya. Rawali nahwa sab'in hikayah, di mana Habib Utsman itu menceritakan kepadaku sekitar 70 kisah. Faqultu lahu dawwinha. Maka saya katakan kepada Habib Utsman bin Yahya itu, udah 70 kisah itu atau lebih, itu catat aja. Falam yudawwin minha syai'an, tetapi Habib Utsman itu tidak mencatatnya. Sehingga ma dhayya'an nas illa hada, sehingga dia itu menyanyiakan kisah-kisah yang dia ketahui begitu. Walau kana man ma'ahu sya'a hafizahu lakana baqiyatil asya. Dimana seandainya kalau yang dia hafal itu ditulis, ya maka bisa dinikmati oleh orang-orang setelahnya. Nah, di antara yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Habib Utsman bin Yahya kepadaku itu adalah annahu qal, dia Habib Utsman itu berkata, sirtul maghrib, saya melakukan suatu perjalanan ke daerah Maroko. Wattafaqtu fiha binas katsir min ahli sir. Dan saya di sana di Maroko itu bertemu dengan banyak orang dari orang-orang min ahli sir, dari kalangan orang-orang yang memiliki rahasia, ya artinya ya semacam wali begitu ya. Saya di sana bertemu dengan banyak wali begitulah. Wa min jumlatihim wahidun yazkurullaha bisnai asyara lisanan. Nah, di antara mereka itu ada seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 12 bahasa. Subhanallah ya.
luar biasa. Jadi Habib Utsman itu ketika ke Maroko, nah, ketika ke Maghrib, nah dia ini bertemu dengan banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya itu ada seseorang yang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dia itu menggunakan 12 bahasa. Ya, bahasanya apa saja yang nggak tahu. Yaitu diantara satu kisah ya pengalaman pribadi dari Habib Utsman bin Yahya ya. Dan itu sayangnya tidak dibukukan dalam satu buku. Dan Habib Utsman bin Yahya ini ya merupakan gambaran bagaimana keluarga-keluarganya ya dari keluarga bin Yahya begitu. Luar biasa. Kesimpulannya ya teman-teman, bahwasanya bagaimana pandangan dari Habib Ali Al-Habsyi penyusun kitab Simtud Duror kepada Habib Utsman bin Yahya, ya beliau memujinya. Karena beliau adalah seorang ulama yang meskipun jadi antek Belanda begitu ya. Jadi jongos Belanda yang nggak masalah begitu. Lantaran apa? Ya lantaran dia ini adalah naskah dari atau Habib Utsman bin Yahya itu adalah gambaran dari keluarga-keluarga bin Yahya. Satu. Kemudian yang kedua, itu Habib Abdullah bin Husin bin Tahir yang merupakan penyusun dari kitab Sulamut Taufik itu pun juga memuji Habib Utsman bin Yahya bahwa Habib Utsman bin Yahya itu melebihi siapapun. Kalau orang-orang itu ibaratnya mereka itu masih ada kritik, masih ada celah begitulah, masih ada kekurangan. Tapi kalau Habib Utsman bin Yahya itu nggak ada kekurangan. Nah, berarti di sini kita lihat bagaimana antara satu Habib dengan Habib yang lain itu saling mendukung. Meskipun kita sudah mengetahui bagaimana sejarahnya dengan Belanda di masa penjajahan Belanda di Indonesia, di Nusantara ini. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.